Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sensor Pendeteksi Banjir. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Galidi Saputra, dan rekan saya, Mustafa. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Arduino. Arduino sendiri merupakan sebuah perangkat elektronik yang bersifat open source dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta software yang mudah untuk digunakan. Arduino ini dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah penggunaan perangkat elektronik di berbagai bidang. Arduino Uno yang kami gunakan ini sebenarnya adalah salah satu kit microcontroller yang berbasis pada Atmega 28. Modul ini sudah dilengkapi dengan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mendukung microcontroller untuk bekerja. Tinggal mencolokkan ke power supply atau sambungan kabel USB ke PC dan Arduino Uno ini sudah siap sedia. Arduino Uno memiliki 14 pin digital input or output, 6 analog input, sebuah resonator keramik, koneksi USB, colokan power input, ISCP header, dan sebuah tombol reset. Berikut merupakan gambar contoh dari Arduino Uno. Berikutnya ada komponen rangkaian simulasi. Yang pertama adalah microcontroller. Komponen pertama ini adalah chip yang memungkinkan kamu memprogram Arduino dan memproses output berdasarkan input yang diberikan. Singkatnya, microcontroller ini adalah otak dari Arduino. Selanjutnya adalah pin. Pin ini digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan berbagai komponen yang akan digunakan. Dalam Arduino sendiri ada dua jenis pin, yakni pin analog dan pin digital. Untuk pin digital, pin ini dapat menerima atau mengirim sinyal digital. Dan analog adalah pin yang digunakan untuk menerima input analog yang memiliki tegangan analog dari 0 volt sampai dengan 5 volt. Umumnya setiap jenis Arduino memiliki setidaknya satu pin analog. Kemudian selanjutnya ada konektor. Konektor sendiri merupakan komponen terakhir dari Arduino. Arduino sendiri memiliki dua jenis konektor yang cukup penting, yaitu power connector dan serial connector. Yang pertama adalah power connector. Power connector adalah konektor yang digunakan untuk menyalurkan daya untuk Arduino. Daya ini digunakan untuk menghidupkan Arduino. Kemudian ada serial connector, yakni untuk menghubungkan Arduino dengan perangkat seperti komputer atau laptop. Selanjutnya ada LCD, atau Liquid Crystal Display. Yang kami gunakan ini berukuran 16x2, yang merupakan salah satu media penampil yang sangat populer digunakan sebagai interface antara microcontroller dengan usernya. Dengan penampil ini, user dapat melihat atau memantau keadaan sensor ataupun keadaan jalannya program. Selanjutnya, yang terakhir adalah buzzer, sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Pada umumnya, buzzer yang merupakan sebuah perangkat audio ini sering digunakan pada rangkaian anti-maling, alarm pada jam tangan, bel rumah, peringatan mundur pada truk, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah simulator Walkwie. Walkwie adalah salah satu simulator online elektronika yang dapat kita gunakan untuk mensimulasikan berbagai macam proyek yang berhubungan dengan Arduino. Dengan simulator Walkwie ini dapat membuat proyek Arduino dari level sederhana hingga proyek yang memiliki kesulitan yang cukup kompleks. Berbagai jenis board cukup banyak disediakan di Walkwie. Selain itu, perangkat sensor dan berbagai komponen elektronika pun tidak sedikit yang dapat digunakan baik itu komponen pasif maupun aktif. Prinsip kerja dari sistem ini dengan pemantauan ketinggian air sebagai peringatan bahaya banjir melibatkan piranti keras dan piranti lunak. Piranti keras menggunakan sensor ketinggian, microcontroller, dan LCD. Perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai dengan perangkat keras yang digunakan. Sensor akan mengukur ketinggian air, oleh microcontroller data akan dikirimkan ke LCD untuk ditampilkan sebagai data ketinggian air. Ketinggian air yang ditampilkan akan disesuaikan dengan set point level ketinggian air yang sudah ditentukan.
Ketika ketinggian air melebihi batas, maka alarm pendeteksi banjir secara otomatis akan memberikan tanda bahaya. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai blok diagram sistem. Dalam perancangan sistem pendeteksi banjir ini membutuhkan sensor ultrasonik HC-SR04, Arduino Uno microcontroller Atmega 28, buzzer, dan LCD. Untuk sensor ultrasonik akan mengukur level ketinggian air. Sinyal ini kemudian dikirimkan ke Arduino Uno microcontroller yang terhubung dengan LCD. Arduino Uno akan dihubungkan ke komputer menggunakan USB konektor yang sudah tersedia pada sistem. Selanjutnya, LCD yang digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran level air dan buzzer memberikan alarm terjadi banjir. Blok diagram sistem ini bisa terlihat di gambar sebelah kanan. Selanjutnya untuk coding dan simulasi, saya akan serahkan kepada rekan saya, yaitu Mustafa. Dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai simulasi yang digunakan dalam eh, eh, pembuatan deteksi banjir dengan sensor ini. Di mana untuk komponen yang kami gunakan untuk membuat sensor dari pendeteksi banjir ini, yang pertama yaitu ada Arduino yang kami gunakan yaitu tipenya untuk Uno. Terus selanjutnya ada sensor di mana untuk sensor yang kami gunakan yaitu berjenis HCSR04. Untuk selanjutnya komponen yang kami gunakan yaitu ada buzzer. Selanjutnya ada LCD dan juga ada tiga LED yang kami gunakan yaitu ada LED yang pertama itu berwarna merah, selanjutnya LED kuning berwarna kuning, LED yang kedua yaitu berwarna kuning, dan LED yang ketiga yaitu berwarna hijau. Dan komponen yang selanjutnya yang kami gunakan yaitu ada resistor. Untuk resistor yang kami gunakan ada tiga resistor. Yang pertama yaitu resistor untuk menghubungkan LED yang pertama ke dalam Arduino, selanjutnya LED sensor resistor yang kedua itu menghubungkan antara LED yang kedua berwarna kuning ke dalam Arduino, yang selanjutnya eh, resistor yang ketiga yaitu menghubungkan antara LED yang ketiga yaitu berwarna hijau ke dalam Arduino. Untuk codingannya sendiri kami di sini untuk yang pertama yaitu ini inisialisasi untuk sensornya, di mana untuk echo pinnya sendiri kita hubungkan ke dalam pin yang ada di Arduino yaitu yang pin yang kedua. Selanjutnya untuk trig pinnya di sini kita menghubungkannya ke Arduino ke dalam pin yang ketiga. Terus buzzernya sendiri kita hubungkan ke Arduino yang ke pin yang keempat. Terus LED yang pertama itu berwarna merah kita hubungkan ke Arduino yang ada pinnya ke-13, LED yang kuning kita hubungkan ke pin yang ke-12, dan LED hijau ke-11. Untuk selanjutnya di sini akan memunculkan untuk LCD-nya sendiri akan memunculkan teks, di mana untuk teks yang pertama yaitu ini, terus ada deteksi banjir, terus yang teks yang kedua yaitu ada oleh siapa, terus teks yang ketiga yaitu untuk kelompok kami yaitu ada Gali dan juga saya sendiri yaitu Mustafa, dan untuk teks yang ketiga yaitu ditampilkan asal kami belajar yaitu asal kampus kami yaitu STTB. Untuk selanjutnya untuk mengatur kedalaman di sini kami untuk EV yang pertama yaitu ada kedalamannya ini diatur kita ketika kedalamannya diatur lebih dari 370, maka di sini akan memunculkan LED berwarna merah yaitu ada high di sini. Jadi ketika kedalamannya lebih dari 370 maka LCD akan menampilkan maka LED akan menampilkan berwarna merah dan LCD akan memunculkan statusnya dalam keadaan bahaya dan buzzer pun akan menyala. Jadi ketika kedalamannya 370 maka si buzzer akan menyala. Selanjutnya untuk if yang kedua yaitu rentangnya antara 300 sampai dengan 370. Jadi ketika kedalamannya ya di dalam rentang 300 sampai 370 maka lampu yang lampu yang akan menyala itu LED warna kuning. Untuk selanjutnya ketika kedalaman di antara 300 sampai dengan 370 maka status yang akan muncul dalam LCD di sini akan keadaan siaga. Dan untuk buzzernya sendiri kita nonaktifkan. Jadi untuk buzzer sendiri diaktifkan ketika peringatannya dalam keadaan bahaya saja. Jadi untuk selanjutnya untuk if yang terakhir yaitu ada else. Jadi ketika eh, kedalamannya kurang dari 300 maka akan memunculkan di dalam LCD ini dalam keadaan aman, dan untuk lampunya akan menyala yaitu akan berwarna hijau. Untuk simulasinya sendiri mari kita mulaikan saja untuk simulasi deteksi banjir ini.
Mari kita mulaikan untuk simulasinya. Jadi, jadi di sini Asidia akan mengeprint untuk akan menampilkan teks yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Untuk kita di sini akan menguji yang pertama yaitu ketika kedalamannya berada di 370. Di sini kita atur saja ketika kedalamannya lebih dari 370. Maka ketika kedalamnya lebih dari 370, maka di sini akan peringatannya itu statusnya dalam bahaya dan buzzernya pun akan menyala. Untuk selanjutnya kita coba dalam if yang kedua yaitu berada di antara 300 sampai dengan 370. Kita coba. Nah, 370 maka di sini akan menunjukkan statusnya dalam keadaan siaga dan lampunya berubah yang tadinya merah menjadi warna kuning. Untuk if yang ke terakhir yaitu ketika kedalamannya di kurang dari 300 nih kita coba aja sensornya kita atur. Nah, contoh kedalamannya 225 sekian, maka statusnya ada eh, menunjukkan keadaan aman dan lampunya berubah menjadi warna hijau. Mungkin cukup sekian simulasi dari sensor pendeteksi banjir ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator yaitu kepada rekan saya, Saudara Galih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.